Bapak Ibu dosen, para tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Irenus Dwinanto Bimo. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan program kerja yang akan saya usulkan jika nanti terpilih sebagai rektor di tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Adapun motivasi saya untuk memaparkan program kerja ini adalah saya ingin berperan aktif mewujudkan visi dan misi Unikat Atmajaya dengan menerapkan tata kelola yang tepat dan profesional melalui kerjasama sinergis dengan seluruh sivitas akademika berlandaskan nilai inti Unikat Atmajaya dan cita-cita pendiri Atmajaya adalah untuk Tuhan dan tanah air. Sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, saya ingin menerjemahkan motivasi saya itu dengan mempelajari visi dan misi baik dari yayasan maupun dari Unikat Atmajaya. Seperti kita ketahui bersama, visi Yayasan Atmajaya adalah terwujudnya kemanusiaan yang bermartabat melalui lembaga pendidikan tinggi, kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang kristiani, unggul, profesional, dan peduli. Visi Unikat Atmajaya adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat internasional dan juga baik di nasional, yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang saya jalani selama ini, untuk mencapai visi tersebut, maka kami menyusun analisa SWOT. Kalau kita lihat di sini, Atmajaya memiliki beberapa kekuatan. Di antaranya adalah kualitas dosen yang memadai, aktivitas internasional yang sangat baik, jejaring dalam dan luar negeri, dan sampai saat ini yang membanggakan adalah Atmajaya memiliki QS rank 451 sampai 500 di tingkat ASEAN. Atmajaya juga sudah tersertifikasi OwnQA atau ASEAN University Network untuk penjaminan mutu. 6 prodinya sudah memperoleh sertifikat tersebut, dan Atmajaya sendiri sebagai sebuah perguruan tinggi sudah terakreditasi A. Di samping kekuatan, ada beberapa kelemahan yang perlu kita lihat bersama-sama untuk kemudian nanti kita carikan solusinya. Yang pertama adalah menurunnya minat mahasiswa untuk masuk ke Unikat Atmajaya. Kemudian kemampuan dosen mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional itu belum merata. Berikutnya adalah PKM internasional belum banyak dilakukan dan masih sangat tergantung dengan tuition fee kalau kita lihat dari struktur laporan keuangan. Nah, untuk internasionalisasi, akreditasi internasional yang diperoleh prodi-prodi di Unikat Atmajaya masih sangat minim. Di samping kedua hal tersebut, kalau kita lihat secara eksternal, maka hal yang positif yang merupakan kesempatan yang bisa kita manfaatkan adalah kerjasama alumni dan institusi dalam serta luar negeri. Kemudian pengembangan pasar luar negeri, lalu ada minat potensial customer pada PJJ dan sertifikasi kompetensi, juga keterlibatan pada pengembangan daerah T. Dan terakhir adalah penerapan ESG oleh dunia usaha dan dunia industri. Di samping ada kesempatan, ada ancaman juga yang nanti bisa kita jadikan ancaman ini menjadi sebuah potensi untuk mengembangkan diri. Itu adalah adanya kebijakan pemerintah terkait masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia. Kemudian ada eksistensi kompetitor yang juga berlomba-lomba menjadi sebuah perguruan tinggi yang baik. Dan juga ada karakter Gen Z, lalu penyedia online learning yang sekarang sudah marak dan bisa diikuti oleh semua kalangan, dan juga ada pengakuan mengenai keberagaman karena kita hidup di Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, ras yang sangat beragam. Nah, dari kekuatan dan kelemahan internal dipadukan dengan kesempatan dan tantangan yang ada di luar, maka disusun beberapa strategi untuk memanfaatkan dan mengatasi hal-hal tersebut. Saya menerjemahkannya menjadi sebuah komitmen
untuk mengatasi kelemahan tersebut, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan dan juga meminimalkan dampak negatif dari kelemahan, itu adalah komitmen saya untuk menjadikan Atmajaya sebagai universitas kelas dunia yang mewujudkan pendidikan unggul berkarakter, kristiani, unggul, profesional, dan peduli dalam berkontribusi pada kemakmuran bangsa dan juga sustainability. Kalau kita lihat di sini, rumah strategi yang coba saya tawarkan di tahun 2023 sampai 2027, itu kita baca dari paling bawah, kita harus punya penguatan pada inovatif Tridharma Excellence, kemudian adanya engagement dalam rangka menjalankan kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi yang sudah ditetapkan. Juga kita harus mempunyai global perspektif dan juga sustainability. Apa yang bisa kita lakukan? Di inovatif Tridharma Excellence misalnya, kita harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai impact serta relevan. Artinya mahasiswa kita ketika sudah lulus, mereka mampu berkontribusi nyata kepada masyarakat di sekitarnya dimanapun mereka berkarya. Kemudian juga keunggulan dalam riset dan community service. Kita sudah punya kekuatannya, kalau kita manfaatkan ini sebaik-baiknya, maka menjadi booster yang baik untuk mewujudkan visi dan misi dari Unikat Atmajaya. Nah, selain itu juga kita dalam konteks engagement, itu kita bisa meningkatkan, memanfaatkan kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan employability, dan juga dapat menjadi akses yang sangat baik begitu ya untuk ke external resources, baik itu pendanaan, penggunaan infrastruktur, kerjasama di bidang lainnya melalui kerjasama yang sinergik. Di global perspektif, strategi yang coba saya tawarkan adalah kita akan menuju kepada internasionalisasi sehingga kita bisa meningkatkan reputasi akademik secara global yang dalam perwujudannya adalah akreditasi internasional. Di sustainability ada market penetration, artinya kita bisa mengelola, kita bisa masuk ke pasar-pasar yang memang membutuhkan kehadiran Unikat Atmajaya. Kemudian juga inovatif kurikulum dalam bidang ESG, environmental, social, dan governance, dan juga kita membangun infrastruktur yang sustainable. Nah, itu semua dilandasi dengan nilai-nilai inti yang ada di Unikat Atmajaya, yaitu kristiani, excellent, profesional, dan juga peduli. Kalau ini semua bisa kita wujudkan, maka kemudian strategi atau cita-cita dari yayasan yang diamanatkan dalam rencana jangka panjang itu bisa terwujud, yaitu education excellence, healthcare excellence, dan juga nation building. Nah, semuanya ini kalau dilakukan dengan baik itu akan mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu menjadi world class university yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Demikian paparan mengenai tawaran strategi yang saya kemukakan jika terpilih menjadi Rektor Unikat Atmajaya periode 2023 sampai dengan 2027. Semoga apa yang saya paparkan bisa membawa kemajuan bagi Unikat Atmajaya, bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.